Ekskavasi situs Borei Kahuripan di Desa Klintrejo, Suko, Mojokerto diperpanjang selama 7 hari ke depan. Penggalian arkeologi dilakukan untuk mengungkap gapura candi. Ekskavasi selama 7 hari untuk menggali area sekitar 120 meter persegi di sudut tenggara lapangan sepak bola. Halaman utama atau area sakral situs Borei Kahuripan berupa candi seluas 14 x 14 meter persegi berbahan batu andesit. Di tengahnya terdapat batu yoni berdimensi 191 x 184 kI 121 cm. Di dalam sumur candi Borei Kahuripan ditemukan lempengan emas berbentuk kura-kura sepanjang 6 cm. Sebuah arka berbahan batu andesit setinggi 200 cm, lebar 180 cm dan tebal 25-30 cm juga ditemukan di candi ini. Sayangnya, wujud arka itu tidak bisa dikenali karena sudah dirusak. Sesuai angka tahun di batu yoni, Candi Borei Kahuripan ini dibangun pada zaman Majapahit ketika Raja Hayam Wuruk memerintah. Para arkeolog meyakini candi itu dibangun untuk mendarmakan Ibu Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi. Tribuana menjadi ratu pertama Majapahit menggantikan saudaranya Jayanegara. Ia memimpin dari tahun 1328 Masehi sampai turun tahta tahun 1350 Masehi. Mahkotanya lantas ia serahkan kepada putranya, Hayam Wuruk. Sedangkan Borei Kahuripan adalah salah satu gelar bagi Tribuana. Gapura yang diekskavasi saat ini bukanlah pintu masuk utama ke Candi Borei Kahuripan. Namun, akses masuk dari halaman tengah ke halaman sakral. Uniknya, gapura itu terlihat tidak di tengah pagar pembatas halaman, karena posisinya sedikit melenceng ke selatan. Tim ekskavasi situs Borei Kahuripan di Desa Klintrejo, Kecamatan Soko, Mojokerto berhasil mengungkap pagar keliling megah. Tetapi, pagar sisi timur belum dilakukan penggalian karena terganjal jalan aspal. Sebab, arkeolog menduga lokasi pagar sisi timur berada di bawah jalan aspal. Jalan tersebut akses dari Desa Klintrejo ke Desa Panggih, Kecamatan Trowulan ataupun sebaliknya. Temuan pagar keliling situs Borei Kahuripan berdenah persegi panjang dengan luas mencapai 190 x 123 atau 23.370 meter persegi. Megahnya pagar terlihat dari temuan struktur di sisi utara sepanjang 150 meter dan lebar 100-105 cm. Sementara, di balik lapangan sepak bola ditemukan sisa-sisa struktur pagar dan 3 gapura membentang dari utara ke selatan sekitar 102 meter. Bangunan berbahan bata merah ini mencapai 130-135 cm. Menariknya, tapak gapura masing-masing berdenah cruciform. Diduga kuat, bangunan itu adalah gapura sebagai akses masuk ke dalam candi. Indikasi bangunan candi utama di kelilingan pagar dikuatkan dengan temuan struktur pagar di sisi selatan, namun, sementara ini panjang temuan struktur tak sama dengan yang di sisi utara. Rencananya, tahun depan akan dilanjutkan ekskavasi pagar sisi selatan untuk menampakkan luasannya. Ada beberapa indikasi kuat yang menunjukkan pagar sisi timur di bawah jalan aspal. Pertama, tim ekskavasi menemukan sudutan di ujung timur laut pagar sisi utara. Indikasi kedua, struktur pagar sisi utara masih menyambung dan mengarah ke pagar selatan. Karena nampak sejajar. Hanya saja, pagar sisi timur belum dapat ditampakkan karena diduga ada di bawah aspal jalan.
Sejauh ini, pihaknya belum bisa memastikan akan dilakukan penggalian di jalan aspal, karena merupakan akses antar desa yang masih dimanfaatkan masyarakat. Nantinya, tim ekskavasi akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membongkar jalan aspal tersebut. Di area utama situs Borei Kahuripan terdapat candi seluas 14x14 meter persegi berbahan batu andesit. Di tengahnya terdapat batu yoni. Ukuran yoni ini cukup besar dengan panjang 191 cm, lebar 184 cm dan tinggi 121 cm yang salah satu sisinya terdapat cerat yang disanggah oleh pahatan bermotif naga. Badan yoni dihiasi dengan pahatan yang sangat raya, seperti pada bagian pelipit, berhias pola geometris, sulur dan daun-daun lotus. Salah satu sisi yoni terdapat bingkai kecil berisi pahatan angka Jawa kuno tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi. Tahun tersebut cocok dengan tahun wafatnya Ibunda Raja Hayam Wuruk, Tribhuwana Tunggadei atau Borei Kahuripan yang termuat dalam kitab Pararaton. Dalam kitab ini disebutkan, lokasi pendarmaan dari Tribhuwana Tunggadei, Borei Kahuripan, yaitu di Panggih. Struktur itu ditemukan saat penggalian di sisi timur lapangan sepak bola yang sempat digali pada ekskavasi sebelumnya. Temuan ini menguatkan dugaan jika Candi Borei Kahuripan dikelilingi pagar megah. Di sisi lain, tim ekskavasi telah mengungkap temuan penting di balik lapangan sepak bola saat ekskavasi tahap 6 situs Borei Kahuripan yang berlangsung tahun lalu. Temuannya yaitu sisa-sisa struktur pagar dan 3 gapura yang megah membentang dari utara ke selatan sekitar 102 meter. Megahnya bangunan kuno ini nampak dari ketebalan pagar mencapai 130 sampai 135 cm. Selain itu, tapak gapura masing-masing berdenah krusiform seluas 26 kali 20 meter persegi. Situs Borei Kahuripan atau yang biasanya dikenal masyarakat desa setempat sebagai petilasan Tribhuwana Tunggadewi atau situs Yoni Klintrejo ini terletak di Desa Klintrejo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Situs Borei Kahuripan diyakini sebagai tempat petilasan atau tempat pemujaan di era Hindu Kerajaan Majapahit yang diperkirakan dibangun oleh Hayam Wuruk di tahun 1294 Saka atau sekitar tahun 1372 Masehi yang diperuntukkan sebagai tempat pendarmaan bagi ibunya, yakni Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Di tahun yang sama pula, 1372 Masehi adalah tahun di mana Ratu Tribhuwana Tunggadewi meninggal. Statement tersebut dapat diungkap lantaran telah ditemukan ukiran relief yang menunjukkan tahun dibuatnya bangunan yang terdapat pada salah satu sisi yoni. Untuk struktur batuannya, menggunakan campuran dari batu andesit dan batu merah. Wajar saja, karena bangunan seperti candi biasanya memang menggunakan batu andesit dengan campuran batu merah yang ada di dalamnya. Apalagi di zaman Kerajaan Majapahit, begitupun dengan era sebelumnya. Untuk bentuknya, menurut arkeolog asal Universitas Negeri Malang, Ismail Lutfi, bangunan petilasan ini mirip dengan Candi Panataran. Kalau biasanya dalam candi-candi, terdapat mayat-mayat yang ditemukan, justru pada situs ini bahkan hampir tidak ada mayat atau jenazah yang ditemukan di dalamnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa bangunan tersebut hanyalah digunakan sebagai tempat pemujaan, pendarmaan saja, atau petilasan. Pada ekskavasi tahap keempat yang dilakukan oleh tim BPCB Jatim yang dilaksanakan hingga 22 Oktober 2021, dikatakan bahwa telah ditemukan batu Astadikpalaka yang selanjutnya benar-benar dapat disimpulkan bahwa situs tersebut telah ada di era Kerajaan Majapahit. Astadikpalaka sendiri merupakan sebuah nama-nama dewa atau kelompok dewa penjaga arah mata angin di mitologi kepercayaan Hindu. Nama-nama dewa tersebut antara lain,
Indra sebagai penjaga arah timur, Agni sebagai penjaga arah tenggara, Yama sebagai penjaga arah selatan, Niruti sebagai penjaga arah barat daya, Waruna sebagai penjaga arah barat, Wayu sebagai penjaga arah laut, Kuera sebagai penjaga arah utara, dan Isana sebagai penjaga arah timur laut. Adanya ukiran Astadikpalaka dalam sebuah batuan dapat disimpulkan dari kajian bangunan suci di era klasik adalah sebagai tempat pemujaan atau tempat yang suci. Situs Borei Kahuripan sudah lama ditemukan. Lalu di tahun 2018 hingga 2019 dilakukan penggalian lagi, yang kemudian ditemukan kembali situs Borei Kahuripan yang baru di sebelah petilasan Tribuana Tunggadewi. Badan Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur, BPCB Jatim, bekerja sama dengan Direktorat Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama melakukan upaya penyelamatan dan ekskavasi dalam menggali situs Borei Kahuripan untuk mencari candi yang ada di bawah tanah yang kemungkinan belum tergali serta untuk melihat struktur bangunan yang nantinya akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dalam hal sosial budaya, pariwisata, dan juga pendidikan. Tempatnya sangat menarik untuk dikunjungi karena kini situs tersebut telah dirawat dengan baik dan memiliki tempat yang cukup rimbun dan asri karena berada di tengah persawahan sehingga cocok untuk dikunjungi di kala pagi atau sore hari.